Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revani Nurul Husna. Saya ingin mempresentasikan tugas fikih jinayah dengan dosen pengampu Ustadz Sofyan Munawar. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase-fase pelaksanaan jarimah. Fase-fase pelaksanaan jarimah itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, fase pemikiran dan perencanaan. Memikirkan dan merencanakan sesuatu jarimah itu tidak dianggap maksiat yang dijatuhi hukuman, karena menurut aturan dalam syariat Islam, seseorang tidak dapat dituntut atau disalahkan karena ada niat yang tersimpan dalam dirinya. Aturan tersebut sudah terdapat dalam syariat Islam sejak mula-mula diturunkan tanpa mengenal pengecualian. Akan tetapi, pada hukum positif tersebut baru dikenal pada abad ke-18 Masehi, yaitu sesudah Revolusi Prancis. Sebelum masa itu, niatan dan pemikiran itu bisa dihukum, teman-teman. Kalau dapat dibuktikan, pada hukum positif terhadap aturan juga ada pengecualiannya. Kedua, ada fase persiapan, yaitu menyiapkan alat-alat yang dipakai untuk melaksanakan jarimah, seperti membeli senjata untuk membunuh orang lain atau membuat kunci palsu untuk mencuri. Fase persiapan juga tidak dianggap maksiat yang dapat dihukum, kecuali apabila perbuatan persiapan itu sendiri dipandang sebagai maksiat, seperti hendak mencuri milik seseorang dengan di jalan tapi dengan membiusnya, itu bisa masuk jarimah gitu. Dalam contoh ini, membeli alat bius atau membius orang lain itu sendiri dapat dianggap maksiat yang dihukum tanpa memerlukan selesai tujuan yang hendak dituju, yaitu mencuri. Yang terakhir, ada fase pelaksanaan. Pada fase inilah perbuatan si pembuat dianggap sebagai jarimah untuk dapat dihukum. Tidak menjadi persoalan apakah perbuatan tersebut merupakan permulaan pelaksanaan unsur jarimah atau tidak, melainkan cukup dihukum apabila perbuatan itu berupa maksiat, yaitu yang berupa pelanggaran atas hak masyarakat dan hak perseorangan, dan dimaksudkan juga untuk melaksanakan unsur material, meskipun antara perbuatan tersebut dengan unsur material masih terdapat beberapa langkah lagi. Contohnya pada pencurian, misalnya melobangi tembok, membongkar pintu, dan sebagainya, itu dianggap sebagai maksiat yang dijatuhi hukum ta'zir, dan selanjutnya dianggap pula percobaan pencurian, meskipun untuk terwujudnya pencurian masih terdapat perbuatan lain lagi, seperti masuk rumah, mengambil barang dan lemari terus dibawa keluar, itu kan masih ada beberapa langkah lagi ya. Jadi ukuran perbuatan dalam percobaan yang dapat dihukum ini ialah apabila perbuatan tersebut berupa maksiat. Dalam hal ini, niatan dan tujuan pembuat sangat penting, artinya untuk menentukan apakah perbuatan ini maksiat atau tidak. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.